Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Part 1. Suara langkah kaki menuruni tangga kayu yang berderit samar terdengar di antara celoteh obrolan santai dan denting sendok mengenai gelas kopi. Di ruang bawah tanah yang disulap menjadi studio kecil itu, 5 anak muda duduk melingkar menghadap kamera. Lampu LED menyala redup di sisi kanan, memberikan kesan temaram yang cocok dengan tema konten mereka, horor ekstrim. Rek, kamera udah nyala. Tes suara, ya. Arya, sang editor dan tukang setting alat, berbicara sambil mengecek mic satu persatu. Gak sabar sih gue, kata Revan, si pembawa acara yang terkenal ceplas-ceplos. Kali ini bakal jadi konten paling gila yang pernah kita bikin. Kalau gak ditahan sama polisi, ya. Sahut Cika sambil tertawa, satu-satunya perempuan di tim mereka, yang bertugas sebagai pencari lokasi dan informasi misteri. Senyumnya memang manis, tapi semua tahu dia adalah otak paling nekat di antara mereka. Aman, asal jangan sampai ketangkap basah, ucap Niko, si pengendara sekaligus kameramen utama. Ia duduk sambil memeriksa baterai cadangan. Desa itu beneran ada, ya? Tanya Yoga pelan. Ia yang paling pendiam, lebih sering menulis skrip dan membuat narasi. Tatapannya mengarah ke layar laptop yang memperlihatkan forum horor yang semalam mereka temukan. Di layar, sebuah postingan dari akun anonim bertuliskan, "Jangan sekali-kali datang ke desa Rawadawa. Bukan karena hantu, tapi karena kalian tidak akan diizinkan pulang." Postingan itu viral di forum horor dalam negeri. Banyak yang menganggapnya hanya hoaks biasa, bumbu klise untuk menarik klik. Tapi tidak bagi tim channel dunia lain asli, tim YouTuber horor yang kontennya selalu menyentuh batas-batas tak masuk akal. Mereka bukan sekadar pembuat konten. Mereka pemburu ketegangan. Besok pagi kita berangkat. Cuma 3 jam dari kota. Jalan ke sananya lewat hutan jati, terus masuk desa. Tapi, harus siap kalau ternyata penduduk sana benar-benar nolak. Cika menjelaskan sembari memperbesar peta digital. Revan tertawa pendek. Kalau ditolak ya kita akalin. Bilang aja mau survei lokasi buat dokumenter sejarah. Dan malamnya kita balik diam-diam, timpal Arya, seperti biasa. Semua mengangguk. Ini bukan kali pertama mereka melanggar batas yang tidak seharusnya mereka sentuh. Tapi juga bukan kali pertama mereka pulang dengan ketakutan yang menghantui. Malam semakin larut, lampu studio padam satu persatu. Namun di layar laptop Yoga, satu pesan masuk ke email channel mereka, dari pengirim tak dikenal. Desa itu bukan untuk ditonton. Jangan hidupkan kamera. Jangan bawa cahaya. Dan yang paling penting, jangan panggil namanya. Yoga menatap layar dengan alis mengerut. Ia berniat menunjukkannya pada yang lain, tapi akhirnya mengurungkan niat dan hanya menghapus pesan itu. Ia pikir, ini hanya fans iseng yang ikut-ikutan. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bambu di pekarangan bergoyang, seolah ikut berbisik. Perjalanan belum dimulai, tapi bisikan larangan sudah terdengar. Dan mereka tetap berangkat. Matahari baru saja muncul dari balik pegunungan saat mobil van berwarna abu-abu itu meluncur meninggalkan kota. Jalanan masih sepi. Di dalam mobil, suara musik pelan bercampur dengan obrolan ringan. Semua tampak bersemangat. Kamera saku mereka sudah menyala sejak dari rumah, merekam segala momen untuk behind the scene. Jadi, menurut peta ini, kita harus masuk ke jalur alternatif setelah pom bensin Karangjati, kata Cika dari kursi depan, jari telunjuknya menunjuk ke layar ponsel. Itu jalan tanah kecil di tengah hutan. Setelah itu baru sampai ke dusun pertama. Lalu kita naik ke atas bukit, desa Rawadawa ada di baliknya. Kenapa jalannya muter banget sih? Tanya Arya, menguap lebar di kursi tengah. Kenapa desa itu gak bisa dilewati dari jalan raya kayak desa-desa lainnya? Cika menoleh setengah hati. Karena dulu sempat ditutup total, katanya pernah ada wabah atau apa gitu.
Warga setempat bilang, desa itu kayak dihapus dari peta. Tapi herannya, mereka masih ada. Masih hidup, masih bisa ditemui, meski gak banyak yang tahu cara ke sana. Yoga, dari bangku paling belakang, membuka kembali printan forum yang semalam mereka cetak. Matanya menatap tajam ke satu paragraf. Jika kalian tersesat dalam perjalanan, dan melihat orang memanggil dari pinggir hutan, jangan menoleh. Jangan jawab, tetap jalan lurus. Ia diam, tak berkata apapun. Pesan-pesan aneh seperti ini berserakan di forum, ditulis oleh akun-akun anonim yang mengaku pernah mendekati desa Rawa-Dawa. Tapi semuanya berhenti di tengah cerita. Tak ada yang benar-benar menyelesaikannya. Revan menyetir santai, sesekali tertawa melihat vlog yang direkam Niko. Tapi saat mereka mulai memasuki hutan jati, suasana berubah drastis. Kabut tipis menggantung di udara, meski matahari mulai meninggi. Pepohonan rapat, tinggi, dan nyaris menutup langit. Jalan setapak yang mereka lalui penuh kerikil dan tanah basah. Tuh, itu jalannya. Cika menunjuk sebuah jalan kecil bercabang ke kiri. Tak ada papan petunjuk, hanya sebatang bambu berdiri miring dengan kain putih kusam tergantung di ujungnya. Kayak bendera mayat, gumam Niko. Suaranya membuat yang lain terdiam sejenak. Mereka terus masuk. Jalan semakin menyempit, dan beberapa kali kendaraan harus berhenti karena ranting-ranting besar tumbang menutup jalan. Setelah 1 jam menembus hutan, mereka menemukan sesuatu. Sebuah pohon besar tumbang di tengah jalan, persis melintang, seolah sengaja ditaruh. Batangnya besar, mustahil diangkat sendiri. Tuh kan, kayak udah dikasih tanda, kata Yoga, pelan. Namun Revan turun, menepuk-nepuk batang pohon. Masih bisa muter lewat tanah sebelah sini. Gak masalah. Kita bukan amatir. Cika memotret pohon itu. Di kulit batangnya, tampak goresan seperti simbol, 2 lingkaran tumpang tindih, dan garis vertikal panjang dari atas ke bawah, seperti mata ditusuk jarum. Arya menggertakkan giginya. Udah mulai nih. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Dan saat mobil kembali bergerak pelan melewati sisi kanan pohon itu, seekor burung hitam tiba-tiba terbang menukik ke arah kaca depan, menghantamnya keras. Suaranya memecah keheningan. Semua terdiam. Revan menepuk dadanya. Gila, kaget gue. Di luar, burung itu jatuh. Lehernya patah. Matanya terbuka menghadap langit, kosong. Tak ada yang berani turun. Tak ada yang memungut bangkai itu. Di kursi belakang, Yoga bergumam lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ini bukan perjalanan biasa. Dan mereka belum tahu bahwa mereka sudah masuk ke wilayah yang tidak pernah mengizinkan siapapun pulang utuh. Langit perlahan berubah kelabu. Matahari pagi seperti tertahan awan gelap yang menggantung berat di atas hutan. Jalan setapak yang mereka lintasi makin sempit, hanya cukup untuk 1 mobil, dengan tanah licin bercampur lumpur. Dahan-dahan pohon saling menjulur, membentuk semacam lorong alami yang menelan cahaya. Mesin mobil meraung pelan. Roda tergelincir beberapa kali. Tak ada sinyal di ponsel mereka sejak 1 jam terakhir. Tak ada suara kendaraan lain. Yang terdengar hanya dentuman lembut ban menghantam jalan, desau angin, dan suara gemerisik dari balik pepohonan. Seperti langkah kaki. Arya, yang duduk di jendela tengah, memicingkan mata ke arah hutan. Daun-daun seperti bergerak sendiri, tapi tidak ada angin kencang. Ia mencondongkan tubuh, menempelkan wajah ke kaca. Kemudian ia melihatnya. Seseorang berdiri diam di antara pohon-pohon jati. Jaraknya cukup jauh, tapi jelas terlihat. Sosok itu mengenakan baju putih kumal, terlalu panjang hingga menyapu tanah. Rambutnya menutupi seluruh wajah, menjuntai tak beraturan. Ia berdiri tanpa bergerak, nyaris menyatu dengan pohon. Astaga, Arya mundur, suaranya tercekat. Kenapa? Tanya Cika cepat, menoleh ke belakang. Gue lihat orang barusan. Di balik pohon. Dia diem aja. Pakai baju putih.
Cika langsung menoleh keluar, tapi sosok itu tak ada. Hanya hutan, sunyi, dan kabut yang kini makin tebal. Niko menyalakan kamera dan mencoba mengarahkan lensa ke hutan, tapi fokusnya terus kabur. Gak bisa nangkep, blur semua. Revan mencoba menertawakan ketegangan itu. Mungkin lo ngantuk, Yar. Atau kena sugesti duluan. Namun dalam hati, ia sendiri mulai merasa tak nyaman. Mobil terus melaju pelan. Di salah satu belokan, mereka terpaksa berhenti lagi, sebuah tumpukan batu menghalangi jalan. Bukan batu besar, tapi tersusun rapi seperti menara kecil, menjulang hampir setinggi pinggang manusia. Ada 7 tumpukan batu, semuanya simetris, berjajar di tengah jalan. Kayak kuburan, bisik Yoga. Cika turun lebih dulu, menyalakan senter. Ia mendekati salah satu tumpukan. Batu paling atas dilukis dengan cat merah membentuk simbol aneh, serupa angka 8 terbalik. Ini bukan tumpukan biasa. Ini kayak penanda. Penanda apaan? Tanya Niko, ikut turun. Sebelum sempat dijawab, suara seperti anak kecil tertawa terdengar samar dari sisi hutan. Pelan, menyelinap di antara daun-daun. Semua terdiam. Arya turun terakhir, wajahnya pucat. Gue dengar suara bocah barusan. Gue juga, jawab Cika, menoleh ke arah suara. Dan dari balik semak belukar, sesosok bayangan kecil melintas cepat. Seperti tubuh mungil berlari, tanpa suara langkah. Hanya siluet, tanpa wajah. Meninggalkan jejak tanah basah dengan bekas telapak kaki kecil, persis seperti anak umur 3 tahun. Yoga mundur perlahan, menelan ludah. Gue gak yakin kita harus lanjut, gumamnya. Tapi Revan, meski jantungnya mulai berpacu, tetap mencoba bersikap biasa. Udah deket, tinggal beberapa kilo. Kita udah tanggung. Langit makin suram, meski hari belum siang. Kabut turun cepat, tebal seperti kabut pemakaman. Suasana berubah, tak lagi sekadar mencekam. Hutan itu terasa seperti hidup, seperti sedang memperhatikan. Dan ketika mobil akhirnya berjalan lagi, satu kamera kecil yang tergantung di bagian depan, yang terus merekam otomatis, menangkap sesuatu yang tak mereka sadari. Di balik pohon besar tempat Arya melihat sosok itu tadi, kini ada 3 sosok berdiri. Semua diam, semua tanpa wajah, semua memandang mobil mereka. Tanpa suara, tanpa gerak, menunggu. Mereka tiba di desa itu menjelang tengah hari, namun suasananya seperti sore menjelang malam. Kabut tipis masih menggantung di udara, dan langit tak pernah benar-benar cerah sejak mereka memasuki hutan. Desa itu sepi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat tinggal manusia. Rumah-rumah panggung kayu berdiri berderet di sisi jalan tanah, dindingnya ditumbuhi lumut dan ilalang tinggi menjulur dari halaman. Burung pun tak terdengar, tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain. Yang ada hanya keheningan yang menekan, seolah udara di desa ini tak lagi membawa suara. Mobil mereka berhenti di tengah lapangan terbuka kecil yang tampaknya dulunya pernah menjadi balai desa. Di ujungnya, berdiri sebuah bangunan kayu yang lebih besar dari yang lain. Di depannya, seorang lelaki tua berpakaian adat berdiri dengan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya putih panjang, digelung rapi. Matanya tajam meski kelopak matanya mengeriput dalam. Di belakangnya berdiri beberapa warga, wajah mereka tegang dan penuh waspada. Cika turun lebih dulu. Selamat siang, Pak, kami. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya pelan, menghentikan langkah. Cika, pergilah. Suara itu datar, dingin, tak bernada marah, tapi juga tak menawarkan ramah. Ia mengucapkannya seperti perintah, bukan permohonan. Revan maju, mencoba bicara sopan. Kami hanya ingin wawancara, Pak, tentang sejarah desa ini. Kami tidak akan mengganggu apapun. Lelaki itu menatap mereka satu persatu. Lalu berkata, tidak ada sejarah yang harus diangkat. Desa ini sudah mati. Arya, yang berdiri di belakang, menoleh ke sekeliling. Ia sadar,
Tak satu pun dari penduduk yang berdiri itu berani menatap langsung ke arah mereka. Semuanya menunduk. Bahkan anak-anak kecil yang muncul dari balik pintu rumah segera ditarik kembali oleh ibu mereka, seperti sedang menghindari penyakit menular. "Pak, kami hanya butuh beberapa menit saja. Kami tidak akan menginap," tambah Cika. Namun si lelaki tua melangkah maju, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Kali ini, nadanya berubah, lebih tegas, dan terdengar seperti peringatan terakhir. "Dulu, tempat ini pernah dibuka. Orang luar datang, seperti kalian. Membawa kamera, membawa cahaya. Mereka tidak pulang. Yang kembali, cuma tubuhnya. Tanpa jiwa." Angin bertiup pelan, membuat suara gemerisik seperti bisikan dari dedaunan. Yoga menggigit bibir. Niko mematikan kamera pelan-pelan. "Tolong, jangan hidupkan apapun malam ini. Jangan nyalakan cahaya. Dan kalau kalian masih muda dan ingin hidup panjang, pulanglah sekarang juga." Suasana hening sesaat. Bahkan Revan tidak menjawab kali ini. Namun seperti biasa, tim itu tidak menyerah begitu saja. Mereka mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke mobil, pura-pura mundur, seperti orang-orang yang tahu batas. Mobil itu kembali menyusuri jalan kecil, keluar dari desa. Tapi beberapa kilometer kemudian, di tikungan sepi, mereka berhenti di bawah pohon besar. Revan menoleh ke semua temannya. "Kita putar balik nanti malam. Gak ada yang bisa larang. Ini konten paling berharga sepanjang tahun." Cika mengangguk. "Setuju. Kita tunggu gelap. Kita masuk pelan-pelan, pas warga udah tidur." Arya hanya diam. Yoga menunduk, dan Niko menatap jalan kosong di depan mereka. Di langit yang seharusnya terang, awan hitam kembali menebal. Angin berputar pelan seperti melilit tubuh mereka. Di kejauhan, terdengar suara gong kecil dipukul 3 kali. Padahal tak ada siapapun di sana. Malam menunggu, dan desa itu belum selesai dengan mereka. Malam tiba dengan cara yang aneh di desa Rawadawa. Bukan sekadar gelap, tapi seperti tirai hitam dijatuhkan dari langit, menelan cahaya yang tersisa. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seolah langit pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Dari kejauhan, mobil van yang mereka parkirkan di tepian hutan kini sunyi. Di dalamnya, tim channel Dunia Lain Asli duduk berdesakan, menahan napas saat suara gong dari desa terdengar kembali, kali ini lebih pelan, lebih berat, seperti dipukul oleh tangan yang lelah. Tok, tok, tok. Jam menunjukkan pukul 23.44 saat Revan membuka pintu mobil perlahan. Angin malam langsung menyusup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Semua mengenakan jaket hitam dan penutup kepala. Kamera sudah disetel, senter infrared siap dinyalakan. Mereka bergerak pelan, menyelinap melalui jalan tanah di sisi desa, menyusuri ladang kosong dan pematang sawah. "Pastikan semua mode senyap. Jangan nyalain lampu putih," bisik Cika. Langkah kaki mereka menyentuh tanah basah, meninggalkan jejak lumpur samar. Sepanjang perjalanan, tak ada suara hewan malam. Hutan di sekeliling mereka seperti menahan napas. Mereka tiba di pinggiran desa lewat jalur belakang, bukan jalan utama tadi siang. Mereka melewati deretan rumah kosong, jendela-jendela tertutup rapat dengan kain putih dari dalam. Di beberapa rumah, tampak sesajen tua ditaruh. Di tangga, bunga kering, tulang ayam, dan segumpal tanah merah yang masih lembab. Arya berhenti sejenak. "Lihat tuh, tanahnya kayak baru dikubur." Yoga menoleh pelan. Kayak ada yang baru dikubur, atau baru keluar. Tak ada yang menanggapi. Mereka melanjutkan langkah menuju bangunan besar di ujung desa, rumah utama yang tadi siang dijaga oleh lelaki tua. Tapi malam ini, tempat itu sunyi. Seolah semua orang sedang menghilang dari dunia. Cika memimpin jalan, membuka pintu perlahan. Kayu tua berderit, di dalamnya kosong. Tak ada siapapun. Tapi di dindingnya tergantung puluhan topeng kayu, masing-masing berbeda, dengan ekspresi senyum lebar,
bibir dicat merah, dan mata bulat melotot. Ngerekam dari sini ya, bisik Niko. Satu persatu kamera diposisikan. Arya memasang kamera statis di ujung ruangan, menghadap altar kayu kecil di pojok ruangan. Altar itu tampak usang, tapi di atasnya terdapat sesuatu yang baru, mangkuk kecil berisi darah segar dan seikat rambut panjang menghitam. Rambut itu masih basah. Ada yang naruh ini hari ini, bisik Yoga. Chika menoleh ke kamera, suaranya pelan. Oke, ini jam 0.27. Kita mulai sesi perekaman astral. Jangan nyebut nama siapapun. Jangan tanya macam-macam. Hanya observasi. Kalau kalian lihat atau dengar apapun, laporkan langsung. Kita 1 jam di sini. Lalu cabut. Revan mengangguk. Bismillah. Let's roll. Dan mereka mulai diam. Tak ada suara selain detik jam dari perekam. Kamera merekam. Infrared menyala hijau redup. Semua seolah berjalan lancar. Namun tepat 10 menit kemudian, satu kamera statis tiba-tiba padam. Layar menjadi hitam. Tak lama setelah itu, dari sudut ruangan, terdengar bunyi ketukan 3 kali dari lantai kayu. Tok, tok, tok. Lo yang ketok tadi? Tanya Arya ke Revan. Revan menggeleng. Gue gak gerak. Mereka menoleh ke sudut ruangan. Tak ada siapapun. Kemudian, satu topeng di dinding jatuh. Tanpa angin, tanpa getaran. Ia menghantam lantai dan terbelah 2. Wajah topeng itu berbeda dari yang lain. Ia menangis. Goresan air seperti darah mengalir dari mata kayu yang sebelumnya kosong. Gue rasa kita harus cabut, bisik Niko, matanya tak berkedip. Namun saat mereka berbalik hendak keluar, pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Tak ada kunci, tapi tak bisa dibuka. Seperti dilakban dari luar. Dari langit-langit rumah, terdengar suara berlari cepat, seperti tangan-tangan kecil merangkak di atas atap. Dan saat Yoga menoleh ke arah altar, mangkuk darah itu kini kosong. Tapi di lantai, ada jejak telapak tangan kecil, berlumur merah. Mengarah ke tengah ruangan, mengelilingi mereka. Kita gak sendirian, bisik Chika, kali ini wajahnya pucat total. Kamera masih merekam, dan malam baru saja membuka pintunya. Kamar besar itu kini terasa jauh lebih sempit. Udara menebal, seperti terisi kabut tak terlihat. Meskipun tidak ada cahaya, semua merasa diawasi, bukan oleh satu, tapi banyak pasang mata. Mereka berdiri diam, terkurung di tengah ruangan, suara napas masing-masing terdengar lebih keras dari biasanya. Chika berjongkok di samping altar, mencoba memeriksa sesuatu yang aneh. Ada bekas ukiran tipis di bawah mangkuk darah, awalnya tidak terlihat karena terlapisi debu. Tapi saat ia menyentuhnya, ukiran itu menjadi jelas, huruf-huruf asing yang tersusun melingkar. Bukan Latin, bukan Jawa. Bentuknya seperti campuran simbol kuno dan angka, dengan satu kata besar di tengah. Ra-de-wa. Arya mendekat. Ratwa. Nama ia. Tanya Niko. Gak usah dibaca keras-keras, sahut Yoga cepat, suaranya lebih tajam dari biasanya. Terlambat. Revan berdiri agak jauh sambil menyenter ke dinding, menoleh dan mengulangnya tanpa sadar. Ratwa. Semua menoleh bersamaan. Diam. Sunyi. Bahkan angin. Berhenti. Lalu, lampu infrared kamera berkedip 3 kali. Semua layar bergaris, lalu kembali menyala. Lo barusan nyebut nama itu, Van, bisik Arya. Revan mengangkat bahu. Kenapa emang? Kita gak tahu itu nama siapa. Tiba-tiba, jendela kecil di dinding kanan terbuka sendiri, perlahan, diseret paksa oleh angin yang entah datang dari mana. Dari luar jendela, terdengar suara napas berat, kasar, dekat. Haoh, hah. Chika mundur. Jangan dekat-dekat. Namun Revan justru mendekat dan menyorot senter ke arah luar jendela. Tak ada siapapun. Tapi saat dia membalikkan badan, wajahnya pucat. Ia menunjuk ke salah satu kamera statis di pojok ruangan.
Layar kamera itu menunjukkan gambar mereka berlima sedang berdiri, tapi ada satu orang tambahan. Seorang perempuan berdiri diam di tengah mereka. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kaku. Tak ada satupun dari mereka yang melihatnya secara langsung, hanya kamera yang menangkapnya. Siapa itu? Mereka mundur serempak, melingkar. Yoga meraih kamera dan mencoba zoom wajah perempuan itu di layar. Tapi gambarnya terus blur, seperti kabur oleh kabut digital. Lalu layar menjadi hitam, muncul tulisan otomatis. Jangan panggil namanya. Sudah terlambat. Cika mulai panik. Ia menarik lengan Revan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Pintu yang tadi terkunci, terbuka sendiri. Suara engselnya mencicit, pelan seperti bisikan panjang. Tapi di balik pintu, bukan jalan keluar. Bukan desa. Bukan hutan. Melainkan lorong gelap penuh kabut. Di dindingnya tergantung puluhan topeng kayu, semuanya tersenyum lebar, dan mulai bergerak perlahan, memutar kepala ke arah mereka satu persatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Bukan langkah dewasa. Langkah kecil. Yoga mundur dengan tubuh gemetar. Dia datang. Cika menutup mulutnya, mencoba menahan isak. Revan, untuk pertama kalinya, benar-benar ketakutan. Dan saat semua berpaling ke layar kamera yang masih menyala, mereka melihat tulisan baru muncul. Kalian sudah memanggilnya. Sekarang, kalian miliknya. Kabut belum juga hilang. Lorong itu seolah tak memiliki ujung. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar berat, meski kaki tak menyentuh apapun. Mereka bukan lagi di rumah besar desa itu. Atau mungkin, mereka masih di sana, tapi tidak di dimensi yang sama. Ini bukan dunia nyata, bisik Yoga sambil memegangi bahunya yang gemetar. Kita masuk ke tempat dia. Siapa dia? Revan masih mencoba meyakinkan dirinya ini cuma ilusi. Tapi wajahnya membantah. Ratwa. Sosok perempuan yang mereka lihat di kamera kini muncul perlahan di antara kabut. Tapi hanya satu orang yang bisa melihatnya sepenuhnya, Arya. Awalnya samar, hanya siluet di ujung lorong. Tapi semakin ia menatap, sosok itu semakin jelas. Kulit pucat seperti terbakar. Rambut kusut menjuntai menutupi sebagian wajah. Bajunya robek dan menggantung seperti lap kain usang. Tapi matanya, matanya, tak terlihat. Dua lubang kosong menganga di sana. Menghitam. Basah, meneteskan sesuatu yang bukan darah, bukan air, tapi seperti minyak hitam pekat. Arya tertegun, tubuhnya kaku. Ia membuka mulut, hendak bersuara, tapi tak bisa. Seolah tenggorokannya dicekik oleh sesuatu. Ratwa perlahan mengulurkan tangan. Tangannya panjang tak wajar. Jemarinya kurus dan patah di beberapa bagian, namun masih bisa bergerak lambat, seperti menjangkau wajah Arya. Dia, di sini, bisik Arya pelan, matanya membelalak. Arya, hei, lo lihat apa? Tanya Niko, panik. Arya jawab, bentak Revan, mengguncang tubuhnya. Arya hanya berdiri mematung. Dan tiba-tiba, ia tersenyum, senyum aneh yang tak wajar, matanya terbuka lebar. Aku bisa lihat dia indah sekali. Nadanya lirih, tenang, seperti orang mimpi. Cika mendekat, menarik Arya. Tapi Arya mendorongnya, keras. Jangan sentuh dia. Dia punya aku. Suara Arya menggaung. Dan saat itu juga, lorong berguncang, topeng-topeng di dinding pecah satu persatu. Suara tangisan anak kecil bergema. Dinding lorong seperti bernafas, membesar dan menyempit, seolah hidup. Yoga menarik semua orang. Lari. Sekarang. Mereka berlari. Tapi Arya tidak. Ia berjalan ke arah Ratwa, matanya kosong, tubuhnya seperti dipandu tali tak kasat mata. Dan ketika Ratwa menyentuh dahinya dengan jari patahnya, mata ketiga Arya terbuka, tepat di tengah dahinya. Seketika itu juga, Arya berteriak, keras, seperti menjerit dalam dua suara bersamaan, satu suaranya, satu lagi suara Ratwa, suara perempuan penuh luka dan dendam.
Nico berbalik untuk menolong, tapi Ratua menatap ke arahnya, dan meski ia tak bisa melihat mata itu, ia merasakannya. Pandangan yang seperti menembus kulit, menyayat jantung. Ia mundur. Semua mundur. Lalu, tiba-tiba, semua cahaya padam. Dan ketika menyala kembali, mereka bertiga, Revan, Chika, Yoga, sudah berdiri kembali di dalam rumah besar. Tapi Arya tak ada. Yang tersisa hanya kameranya, tergeletak di lantai. Masih merekam. Dan di layar kamera, satu kalimat terukir. Satu telah melihat, satu telah diberi, satu tak bisa kembali. Rumah besar itu kembali hening. Tapi bukan hening biasa. Seperti dunia di sekeliling mereka berhenti bergerak. Angin tak lagi bertiup, kabut membeku di udara. Bahkan detak jam digital di kamera berhenti pada menit terakhir sebelum padam. Chika menunduk menatap lantai tempat Arya terakhir berdiri. Tak ada jejak, tak ada darah, tak ada bayangan. Tapi bau hangus samar memenuhi ruangan, seperti kertas terbakar, atau lebih tepatnya, kulit manusia yang terbakar dari dalam. Revan duduk dengan tubuh goyah di sudut, mencoba mengatur napas. Arya, dia beneran diambil. Yoga, yang dari awal merasa firasat buruk, memejamkan mata. Ia menggenggam sesuatu di dalam saku jaketnya, kertas lusuh yang ia ambil diam-diam dari altar sebelum semua mulai kacau. Di dalamnya, tertera simbol yang sama, mata vertikal dengan garis melintang, dikelilingi lingkaran dan mantra asing. Ini bukan sekadar kutukan, gumam Yoga pelan. Chika menoleh. Apa maksud lo? Yoga menghamparkan kertas itu di lantai, lalu menarik secarik tali merah yang ia temukan tadi di bawah altar. Ia menghubungkan titik-titik simbol di kertas itu. Perlahan, membentuk bentuk tertentu, bukan simbol biasa. Itu diagram ritual. Ini, sisa dari sebuah ritual yang gak pernah selesai. Revan menatapnya, kening berkerut. Lo mau bilang desa ini pernah jadi tempat pemanggilan entitas, bukan jin, bukan hantu biasa, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih lama dari desa ini berdiri. Yoga berkata dengan suara tenang, tapi matanya menunjukkan ketakutan nyata. Chika menggigit bibir. Ia bangkit dan berjalan ke altar. Melihat lebih teliti, di bawah lapisan debu dan kayu lapuk, ada bekas garis ukiran yang lebih luas. Seperti lingkaran besar, bekas lilin, tanah yang dibakar, dan simbol di keempat penjuru, arah utara, timur, barat, selatan. Ritual pemanggilan empat penjuru, desis Chika. Tapi yang datang cuma satu. Revan bangkit, menendang kursi kecil di sampingnya. Ini gila, kita harus pergi. Tapi saat mereka membuka kembali pintu rumah, mereka sadar, desa itu telah berubah. Bukan seperti tadi siang. Rumah-rumah kini gelap, dan di beberapa jendela, tampak bayangan tubuh berdiri, tak bergerak. Seperti manekin hidup, menatap ke arah rumah besar tempat mereka berdiri. Nico, yang baru sadar setelah lama terdiam, bersuara pelan, mereka bukan warga. Bukan, jawab Yoga. Mereka adalah bagian dari ritual itu. Lalu terdengar lonceng kecil berdentang dari arah luar. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu, sebuah lagu lama mengalun pelan dari kejauhan, irama seperti nyanyian pengantar tidur anak-anak, tapi dengan lirik yang tak dimengerti. Suaranya pelan, lirih, tapi menyelimuti seluruh desa. Seolah menyusup ke dalam kepala mereka. Dan saat Revan menyalakan kamera, layar menunjukkan lokasi terakhir Arya. Di dalam rekaman, Arya duduk di tengah lingkaran ritual yang kini menyala. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak bersuara. Dan di belakangnya, Ratua berdiri, tersenyum. Dengan mata ketiga terbuka di dahinya. Yoga mendekat ke layar dan menelan ludah. Ritual ini belum selesai. Tapi kita sudah jadi bagian dari penyelesaiannya. Suara lagu pengantar tidur itu masih mengalun, menyayat pelan seperti jarum yang menari di kulit telinga. Ketiganya, Revan, Chika, dan Yoga, berdiri membeku,
menyadari bahwa semakin lama mereka di sini, semakin dalam mereka masuk ke dalam permainan. Ratwa. Chika menekan tombol kamera untuk menyimpan hasil rekaman terakhir. Gambar Arya masih terpatri di benaknya, mata ketiga terbuka, senyum menyeramkan, dan sosok Ratwa yang berdiri di belakangnya dengan kepala miring, seperti menunggu giliran korban berikutnya. Dia bukan makhluk biasa, dia bukan hantu. Dia adalah pengikat, bisik Yoga. Ritual pemanggilan seperti ini bukan memanggil untuk bicara, tapi untuk memberi tubuh. Dan Arya udah jadi tumbalnya, Revan menjawab cepat, wajahnya memucat. Mereka kembali masuk ke rumah besar. Kabut dari luar perlahan menyusup ke dalam, membungkus ruangan seperti kabut es yang diam-diam menggerogoti nalar. Tiba-tiba Chika tersentak, kakinya menyentuh sesuatu saat mundur dari altar. Sebuah papan kayu, sedikit menonjol, tidak seperti lantai lainnya. Ia berjongkok, lalu mengangkat papan itu, ternyata mudah dilepas, seolah memang dibuat seperti penutup. Di bawahnya, kegelapan menganga. Ini, ruang bawah tanah. Chika menatap Revan dan Yoga. Lubang itu sempit, namun cukup untuk dilalui satu orang. Aroma dari dalamnya seperti lumpur basi dan logam berkarat, bercampur bau seperti daging busuk yang tertinggal terlalu lama. Dari dalam sana, terdengar suara samar. Tolong. Mereka saling menatap. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Tolong, aku di sini. Lirih, tercekat, seperti suara seseorang yang sudah lama tak bicara. Tapi suaranya familiar. Arya, teriak Revan, mendekat ke tepi lubang. Tak ada jawaban, tapi suara napas berat mulai terdengar dari dalam. Yoga mengambil kamera kecil dan mengarahkannya ke bawah, mengaktifkan mode night vision. Layar menampilkan ruang sempit bawah tanah. Dinding tanah liat, gelap total. Tapi di sudut ruang bawah itu, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan seperti tubuh duduk memeluk lutut. Rambut panjang menutupi wajah. Lututnya berdarah. Tangannya terus menggaruk dinding. Lalu, perlahan-lahan, tubuh itu mengangkat kepala. Dan kamera mati. Mati, tanya Chika, panik. Yoga mencoba menyalakan ulang. Gagal. Revan menunduk lagi ke arah lubang, mencoba memanggil. Kalau itu Arya, jawab gue. Lo masih di sana. Sunyi. Tapi kemudian, suara dari bawah menjawab lagi. Tolong aku keluar, aku bukan Arya. Ketiganya membatu. Suara itu mengulang, namun kini nadanya berubah. Tolong aku keluar, aku bukan Arya, aku bukan Arya, aku bukan Arya. Berulang-ulang, dengan suara yang sama, ritmis. Seperti rekaman rusak. Dan dari kedalaman lubang itu, terdengar bunyi cakar, seperti kuku panjang menggaruk kayu dan tanah, naik, mendekat, terus mendekat. Yoga menjambak rambutnya, panik. Tutup, tutup sekarang. Chika dan Revan mendorong papan kayu kembali ke tempatnya dan menindihnya dengan meja altar. Namun sebelum papan benar-benar tertutup, satu bisikan terakhir keluar dari lubang itu. Satu telah kau kubur, dua lagi akan menyusul. Dan di saat itu, semua jendela rumah terbuka sendiri, menghantam dinding. Angin masuk membawa suara ribuan bisikan. Nama mereka bertiga disebut satu persatu. Revan, Chika, Yoga. Berulang-ulang, lembut, menyusup ke kepala. Dari luar, di antara kabut, topeng-topeng kayu mulai muncul di tanah. Satu persatu. Menghadap rumah. Diam. Menunggu. Malam terasa makin berat. Kabut bukan sekadar menggantung di luar, tapi seakan sudah meresap ke dalam dinding rumah. Bau tanah basah, kayu lapuk, dan darah kering makin terasa menyesakkan dada. Suara bisikan tadi perlahan mereda, namun bayangannya masih melekat di kepala mereka. Di luar, topeng-topeng kayu itu mulai tampak lebih banyak. Berjejer di tanah desa, menghadap lurus ke arah rumah besar tempat mereka bersembunyi. Puluhan, mungkin ratusan. Tak ada tubuh, hanya topeng. Tapi masing-masingnya punya lubang. Mata gelap yang seolah menatap balik, hidup.
Cika menutup jendela dengan kain seadanya. Mereka makin dekat. Revan duduk di lantai, memegangi kepalanya. Gak masuk akal. Ini bukan sekadar kutukan. Ini kayak pertunjukan. Kita dilihatin. Yoga tak menjawab. Matanya terpaku pada satu topeng yang tergantung di dinding sebelah kiri. Topeng itu sebelumnya tampak biasa, senyum besar, pipi merah, tapi kini topeng itu bernapas. Ia melihatnya dengan jelas. Gerakan halus, naik turun, seperti dada manusia. Lubang hidungnya sedikit melebar. Bahkan ada embusan napas tipis keluar dari celah bibirnya. Revan, Cika, bisik Yoga pelan. Topengnya hidup. Cika berbalik cepat. Apa? Yoga menunjuk dinding. Tadi cuma satu. Sekarang, semua. Mereka menoleh. Di sekeliling ruangan, 12 topeng tergantung, dan semuanya kini bergerak perlahan. Ada yang bergetar. Ada yang mengeluarkan bunyi cekikikan kecil. Beberapa menggeleng, yang lain mengangguk perlahan seperti memahami sesuatu yang tak terlihat. Cika menutup mulutnya. Tuhan. Lalu, satu topeng jatuh ke lantai. Tak seperti sebelumnya, ia tak pecah. Justru menggelinding sendiri, menuju kaki Revan. Revan membeku. Topeng itu berhenti tepat di depannya, lalu menoleh sedikit. Seolah mengajaknya, memakai. Revan mundur, napasnya mulai tercekat. Tapi suara kecil masuk ke telinganya, pelan, lembut. Pakai, biar kau tahu, siapa yang menunggu. Cika menarik Revan menjauh, tapi topeng itu melompat sendiri, menempel di wajah Revan. Aarghh. Revan menjerit, tubuhnya menggeliat. Ia mencoba mencabut topeng itu, tapi topengnya menempel erat, seperti menyatu. Cakar-cakar kecil muncul di tepinya, mencengkeram kepala Revan. Yoga dan Cika panik, mencoba menarik topeng itu. Tapi Revan bergetar hebat, lalu diam. Perlahan, ia mendongak. Topeng masih menempel di wajahnya. Tapi dari mulutnya, keluar suara perempuan. Bukan suara Revan. Aku pernah dikurung. Aku menunggu tubuh. Sekarang, kalian sudah membuka pintu. Yoga mundur. Itu bukan Revan lagi. Tiba-tiba, Revan meraih leher Cika dan mendorongnya ke dinding. Satu lagi. Suara itu menggelegar dari mulutnya. Satu lagi untukku. Lengkapi 3. Topeng-topeng di dinding ikut berjatuhan, satu persatu. Tapi tak pecah. Mereka mulai bergerak ke arah Cika dan Yoga, tanpa tubuh, melayang pelan seperti burung pemangsa. Yoga menarik Cika dan membuka kembali pintu rahasia di lantai. Ke bawah. Gak ada pilihan lain. Di bawah itu suara bukan manusia. Justru karena itu, mereka belum bisa masuk sepenuhnya. Yang di bawah, mungkin tahu cara mengusir yang di atas. Cika menatap Revan yang kini berdiri kaku di tengah ruangan, topeng menempel kuat di wajahnya. Suara napas berat keluar dari rongga kayu. Mereka tak punya pilihan. Yoga lebih dulu turun. Lalu Cika menyusul, menutup pintu di atas kepala mereka. Tepat saat topeng-topeng mulai menabrak dinding, tertawa bersama. Dan di balik kayu yang mereka tutup itu, Revan berhenti bernapas. Tapi tubuhnya masih berdiri. Tangga kayu menuju bawah tanah itu sempit dan curam. Setiap anak tangga berderit seperti menjerit kesakitan. Udara di bawah jauh lebih pengap, bercampur aroma lumpur basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bau waktu yang membusuk. Cika menuruni anak tangga dengan napas tersengal, tepat di belakang Yoga. Ruang bawah tanah itu bukan sekadar gelap, tapi seperti memakan cahaya. Senter yang mereka bawa hanya mampu menyinari beberapa langkah ke depan, seolah kegelapan itu bukan hanya bayangan, tapi makhluk hidup yang menelan apapun. Dindingnya bukan bata atau kayu, tapi tanah liat berdarah. Ada bercak merah tua mengering, menetes di beberapa titik seperti bekas luka yang ditinggalkan begitu saja. Tangga berakhir pada lorong sempit dengan langit-langit rendah. Mereka harus membungkuk untuk melangkah lebih dalam. Di sepanjang dinding, terdapat ukiran-ukiran tua yang sudah hampir terhapus, gambar manusia tanpa wajah yang berlutut,
mengangkat tangan ke atas ke arah sesuatu yang menyerupai bayangan perempuan bertanduk. Yoga menyentuh satu simbol. Panas. Chika menoleh. Gue gak ngerti kenapa ini semua terjadi. Yoga menggertakkan gigi. Gue rasa mereka dulu gagal. Gagal menghentikan ritual. Dan yang datang bukan hanya satu roh. Tapi, kau terlalu banyak bicara. Sebuah suara berbisik langsung di telinga mereka. Tapi saat menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Chika memegangi dada, wajahnya pucat. Itu bukan suara manusia. Tiba-tiba, lorong berbelok tajam. Mereka sampai di depan sebuah pintu kayu besar, tak masuk akal, karena ukuran dan ukirannya seperti pintu kuil, padahal mereka masih di bawah rumah kayu kecil. Di tengah pintu itu tertulis dengan darah yang sudah kering. Jika kalian masuk, kalian harus memilih siapa yang tetap tinggal. Yoga dan Chika saling tatap. Chika menelan ludah. Apa maksudnya? Pintu ini semacam segel. Tapi kalau dibuka, kayaknya salah satu dari kita gak bisa balik. Hening. Di balik pintu, terdengar suara langkah pelan, seolah seseorang sedang berjalan dengan rantai berat di kakinya. Tep, tuk, tep, tuk. Chika memejamkan mata. Kalau kita gak buka, Revan dan Arya mungkin udah sepenuhnya jadi milik dia. Suara dari balik pintu menjawab, tanpa mereka bertanya. Satu terikat di atas. Satu telah terbuka. Dua di bawah tanah. Pilih, atau aku pilihkan. Tiba-tiba dinding lorong bergetar. Dari tanah muncul tangan-tangan kecil yang mencoba meraih kaki mereka, bercak darah menetes dari kuku-kuku kecil yang patah. Chika panik. Buka. Sekarang. Yoga mendorong pintu besar itu dengan sekuat tenaga. Saat terbuka, cahaya merah kehitaman menerobos keluar, bukan terang, tapi seperti kilatan dari neraka. Angin panas menerpa wajah mereka, dan suara jeritan ribuan orang langsung menyambut. Ruang itu luas, lebih luas dari yang bisa dibayangkan di bawah rumah. Di tengahnya, berdiri altar batu. Di atasnya, ada satu topeng yang belum terpakai. Bentuknya lebih halus, lebih detail. Mata kosongnya tertutup. Dan tepat di bawah altar, duduk seorang wanita tua berpakaian serba putih. Kulitnya keriput, rambutnya panjang dan penuh anyaman bunga mati. Ia menoleh perlahan ke arah mereka. Matanya kosong, tapi senyumnya seperti mengenali. Akhirnya, generasi baru datang. Siapa di antara kalian yang mau jadi penutup ritual ini? Wanita tua itu masih duduk bersila di bawah altar batu, tubuhnya kurus seperti hanya tinggal tulang yang dibalut kulit. Suaranya gemetar, namun setiap katanya terasa berat, bergaung di dalam kepala Chika dan Yoga. Seolah bukan hanya terdengar, tapi dirasakan langsung ke dalam jiwa. Sudah puluhan tahun kami menunggu. Tapi yang datang hanya hantu-hantu penasaran. Kalian yang pertama datang dengan jiwa utuh. Chika beringsut mundur, tubuhnya bergetar. Apa maksudnya? Siapa lo? Wanita tua itu menyentuh tanah di depannya, menggambar simbol dengan darah dari jarinya sendiri. Aku yang terakhir. Penjaga pintu yang tak bisa ditutup, karena anak-anak zaman dulu membuka ritual ini, dan lari sebelum menguncinya kembali. Ia menoleh pelan ke arah Chika. Satu tubuh dibutuhkan untuk altar. Satu jiwa harus menyusul Ratwa. Hanya begitu pintu tertutup. Yoga mendekat. Kenapa harus kami? Perempuan tua itu tersenyum. Karena kalian yang membuka ulang. Kalian yang membawa namanya kembali ke dunia. Tiba-tiba, altar batu itu bergetar pelan, dan dari sela-sela batu muncul asap hitam. Dari dalam asap itu, perlahan-lahan, sesosok tubuh mulai terlihat. Revan. Tapi bukan Revan yang mereka kenal. Tubuhnya kaku, kotor, berdiri di atas altar dengan mata hitam sepenuhnya. Ia mengenakan topeng Ratwa setengah terbuka, dan suara tangis perempuan terdengar dari dalam mulutnya. Chika terisak. Revan. Perempuan tua itu mengangguk. Dia separuh tubuh. Tapi belum ada jiwa. Karena itu Ratwa belum bisa masuk sepenuhnya. Salah satu dari kalian
harus menyerahkan diri. Kalau tidak, desa ini akan terbuka lagi. Dan Ratwa akan memilih bukan satu, tapi semua jiwa di luar sana. Suara langkah dari lorong di belakang mereka terdengar. Topeng-topeng mulai masuk, satu persatu, melayang di udara, membentuk lingkaran di sekeliling altar. Suara-suara tawa kecil anak-anak terdengar. Seolah dunia nyata di luar tanah ini mulai terkontaminasi. Yoga menoleh ke Cika. Kita gak bisa biarin dia bebas. Tapi lo mau nyerahin diri lo. Cika melangkah ke depan. Enggak, kita cari celah. Kita cari jalan lain. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.